Salam sahabat Galilea yang dikasih Tuhan, kita bertemu dan berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Dan kali ini saya rindu untuk sama-sama kita belajar dari pengalaman Petrus ketika dituntut oleh iblis untuk ditampi. Kita baca dulu ayatnya dalam Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kalau kita baca ayat ini, kita akan melihat bagaimana iblis datang menuntut supaya Simon dipisahkan dari kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin saudara hari ini juga merasa hal yang sama, bahwa saudara dalam keadaan terpuruk. Saudara merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan saudara. Saudara merasa bahwa sedikit lagi akhir hidup saudara sudah dimulai. Bayangkan akhir hidup saudara bakal dimulai dengan apa? Penderitaan. Dan saudara melihat bahwa keadaan-keadaan ini membuat saudara meragu bahwa apakah Yesus masih bersama-sama saudara atau sudah benar-benar meninggalkan saudara. Nah, kita lihat bahwa kadang-kadang kalau kita membaca ayat ini, orang selalu mengambil kesimpulan begini, bahwa seolah-olah setan butuh izin Tuhan untuk mencobai. Lihat bahwa kita mengerti, kita sangat begitu mengerti bahwa iblis adalah pencuri. Tidak mungkin pencuri datang minta izin dulu untuk mencuri. Itu namanya pinjem, bukan curi. Oke? Artinya bahwa kalau iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan, artinya dia tidak perlu izin dari Yesus. Nah, kemudian Allah juga tidak mengizinkan seolah-olah iblis datang untuk membentuk kita. Karena kasih sayang Allah cukup untuk membentuk kita menjadi pribadi yang juga penuh kasih. Kalau iblis yang membentuk kita, tentunya kita akan ada hitung-hitungannya sama orang, Pak, Bu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dulu saya susah, kamu datang meminta tolong, enak saja. Saya belajar dari kesulitan dan penderitaan ini. Tapi kalau saudara dikasih oleh Bapa di sorga dengan kasih-Nya yang besar dan abadi, saudara juga bisa mengasihi banyak dengan kekuatan Allah yang Allah berikan lewat kasih-Nya kepada saudara. Nah, hari ini juga Tuhan tidak sementara bekerja sama dengan iblis untuk supaya membentuk saudara jadi baik, ya. Artinya bahwa mungkin ini akan seperti kisah Ayub, bahwa seolah-olah iblis bisa datang ke hadapan Allah untuk bisa meminta untuk menampi siapa saja orang yang beriman. Nah, kita harus ingat bahwa zaman dulu iblis memang masih punya akses untuk berdiri di hadapan Allah. Tapi semenjak Yesus mati di atas kayu salib, disebutkan apa? Telah dilemparkannya iblis, ya, dengan kuasa darah anak domba oleh perkataan kesaksian kita, supaya hari ini tidak ada yang dapat bisa memisahkan atau menampi kita lagi dari kasih Kristus. Karena ketika Yesus mati bagi kita, kita dipersatukan dalam perjanjiannya yang kekal, yang mengikat kita dalam keabadian. Sehingga apa yang terjadi kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 33 sampai 39 disebutkan apa? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati? Dipertanyakan di sini, apakah Kristus yang telah mati akan menghukum? Dia mati bagi kita, bagaimana dia menghukum kita lagi? Kemudian ayat yang ke-34, ayat ini sangat terkenal, ya, disebutkan bahwa apa? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Jadi dia bukan menghukum kita, dia yang bela kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Setelah Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya, dan Alkitab bilang apa? Telah dilemparkanlah para pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam, atau penuntut yang selalu meminta kita untuk menampi kita, memisahkan kita dari kasih Kristus, telah dilemparkan oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian kita. Hari ini percaya, tidak ada lagi yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Disebutkan apa? Di ayat 37. Lihat baik-baik. Di ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, ya, ingat, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya baca bahwa
tidak akan, sekali lagi boleh, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa ketika Yesus sudah mati bagi kita, darahnya tercurah bagi kita, dan kita bersaksi bahwa oleh darah anak domba kita telah ditebus, maka iblis tidak lagi punya kuasa untuk menuntut, untuk menampi kita. Menampi apa? Memisahkan gandum dari sekam atau padi dari sekam. Dan hari ini kita percaya bahwa kita dipersatukan dengan perjanjian yang kekal, kita terikat dalam keabadian. Percaya dengan teguh, yakinkan ini dalam imanmu, karena perikop ini juga sendiri berkata tentang keyakinan iman. Artinya ketika saudara memiliki keyakinan iman dalam Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih karunia Bapa di sorga. Kepada saudara, kepada saya. Artinya saudara punya status kekal selamanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, bahwa mungkin zaman itu Petrus sebelum engkau naik di atas kayu salib dan mencurahkan darahmu, maka iblis boleh menuntut Petrus, sama seperti iblis datang dalam cerita kisah perjanjian lama. Iblis bisa datang menuntut Ayub kepada Allah, dan dia bisa menampi Ayub, bisa menampi Petrus sebelum engkau disalib. Tapi hari ini kami percaya oleh kuasa darahmu dan oleh perkataan kesaksian kita, maka iblis tidak punya hak lagi, karena sudah dilemparkan di bawah, ya dilemparkan, dipisahkan dari kami sejauh-jauhnya. Artinya dia tidak punya kuasa untuk dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Maka hari ini Alkitab sudah jelas berkata, mau penderitaan, penyakit, bahkan Yesus sendiri juga tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia yang sudah menebus kita. Dia justru yang menjadi pembela kita. Hari ini apapun kesulitan yang saudara hadapi, ingat bahwa iblis mencoba, tetapi dia tidak akan pernah bisa, tidak akan, seperti yang ayat sudah saya bacakan tadi, tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin.